Ibu-ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang IFATES ya, pencegahan untuk mengetahui secara dini kanker serviks dengan IFATES dan Sadanis ya. Nah, yang pertama itu ibu-ibu tahu itu apa kanker serviks? Ada yang tahu, Bu? Dan itu kanker serviks. Kira-kira di mana, Bu, kanker serviks itu, Bu? Ada yang tahu, Bu? Belum ya? Saya membawa sedikit media ya, Bu ya. Nanti akan kita belajar lebih lanjut, tapi nggak dalam-dalam. Kalau dalam-dalam nanti kesehatannya ya. Yang pertama yaitu kanker serviks. Kanker serviks adalah tumbuhnya sel abnormal di leher rahim atau mulut rahim. Itu namanya serviks, bagian bawah ujung rahim, paling bawah ya, paling bawah ujung rahim. Kemudian faktor risiko terjadinya kanker serviks. Yang pertama, melakukan hubungan seksual di bawah 20 tahun ya, di bawah umur 20 tahun. Kemudian mempunyai pasangan yang sering bergonta-ganti pasangan seksnya ya. Itu. Kemudian berhubungan dengan laki-laki yang tidak disunat, merokok, menggunakan kontrasepsi oral atau pil KB, melahirkan anak yang banyak dan sering hamil. Ya, kita buka satu-satu ya, Bu ya. Yang pertama, melakukan hubungan seksual di usia muda atau kurang dari 20 tahun. Itu kalau bisa dihindari ya, Bu ya. Kita beri pengetahuan pada anak-anak kita di bawah 20 tahun itu kalau bisa menikahnya di atas 20 tahun gitu ya. Di sini juga kami harapkan ibu-ibu nanti yang di sini sudah mendapatkan ilmu bisa menyampaikan kepada masyarakat, setidaknya pada anak kita gitu ya, Bu ya. Kemudian mempunyai pasangan yang sering bergonta-ganti hubungan seks ya. Nah itu kita nggak tahu ya suami kita, ya mudah-mudahan suami kita beri pengertian ya. Itulah bahayanya gonta-ganti, kecuali yang halal ya, Bu ya. Halal pun kan kalau dalam Islam cuma 4 ya. Kalau bisa jangan ya, Bu ya. Itu makanya termasuk wanita yang maaf ya, PSK itu ya. Nah itu perlu hati-hati kita. Kemudian berhubungan dengan laki-laki yang tidak disunat. Nah, alhamdulillah kalau pengertian kita ya, masyarakat luas tentang sunat sudah mengerti. Anak-anak kita insya Allah sudah sunat semua kalau di sini ya. Tapi siapa tahu nanti kan dapat orang luar negeri apa gimana gitu kan, kita tanyakan. Siapa tahu anak kita nanti jodohnya orang luar gitu kan. Kita harus tanya calon suaminya ya. Kemudian penggunaan kontrasepsi oral atau pil KB ya, Bu ya. Itu usahakan jangan lebih dari 5 tahun. Karena mungkin dapat memicu kanker serviks di tubuh seorang wanita. Kemudian melahirkan anak yang banyak ya atau sering hamil. Itu juga memicu ya, Bu ya. Nah, sekarang kita masuk apa sih gejala dari kanker serviks itu sendiri? Mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar gejalanya apa? Gatal? Ya, bisa jadi mungkin itu karena keputihan ya. Gatal? Kemudian ada lagi, Bu? Bau tidak sedap ya, masuk ke keputihan ya. Kemudian ya, Bu? Ya, benar. Saat berhubungan sakit, nah itu perlu ibu waspada ya, Bu ya. Saat berhubungan kita sakit. Kemudian pendarahan, Bu ya. Menstruasi yang berlebihan, tidak seperti waktu biasanya. Misalnya lebih dari seminggu gitu ya. Kita perlu tanyakan kepada petugas kesehatan ya. Kemudian nyeri menjalar ke pinggang hingga tungkai ya. Itu juga perlu diwaspadai. Kita perlu tanyakan kepada petugas kesehatan. Nyeri saat buang air kecil juga termasuk ya, Bu ya. Hati-hati itu kalau misalnya kita pipis, maaf ya, pipis itu sakit, nyeri gitu kan. Nah itu
harus kita waspadai. Itu termasuk tanda-tandanya ya Bu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke IFA test. Apa itu IFA test? Ya, IFA test itu untuk mengetahui sedini mungkin Bu ya adanya gejala awal kanker serviks. Karena kita kan takutnya ya seperti COVID, tidak disadari, nanti tahu-tahu sudah stadium 4, sudah stadium akhir. Susah kan Bu untuk menyelamatkannya nanti. Nah, jadi kalau kita tahu sedini mungkin, ya insya Allah bisa diselamatkan, bisa diobati. Ya, IFA test itu yaitu infeksi visualisasi dengan asam ansetat, ya, dengan cara mengoleskan 3-5% pada mulut atau leher rahim ya. Nah, itu kita tunggu sampai 2 menit. Nah, ini hasilnya langsung kelihatan Bu. Ya, kalau dia terdapat ini ada negatif, ada positif ya. Yang ini sudah kanker. Oke. Kalau negatif itu posisi atau bentuk leher rahimnya itu warna merah muda atau kemerah-merahan seperti Bu ya. Tetapi kalau terdapat bercak-bercak putih ataupun putih pekat, itu sudah menunjukkan hal yang positif seperti gambar yang tengah ini ya Bu ya. Kemudian kalau sudah kanker ya udah kelihatan ini. Begitu dibuka itu udah kelihatan kankernya ya. Nah, kalau hasilnya negatif bisa kita ulang 5 tahun kemudian. Tetapi kalau hasilnya positif, kita bisa ambil tindakan. Ya, kita bisa ambil tindakan lebih lanjut oleh petugas kesehatan. Kemudian apa sih kelebihannya tes IFA dengan tes yang lain? Karena banyak ya Bu ya, tes ada pap smear, ada biopsi ya. Itu kalau biopsi atau pap smear itu harus di rumah sakit ya. Sedangkan tes IFA bisa dilaksanakan oleh petugas kesehatan seperti bidan, bisa di puskesmas, di rumah sakit pun bisa, di rumah Bu Endang juga bisa. Ya, kemudian hasil bisa langsung diketahui. Kemudian tidak terlalu sulit, harus dibawa ke laboratorium gitu kan. Kalau ini enggak, kita langsung kelihatan. Ya Bu ya. Nah. Ya, pemeriksaan tes IFA bisa dilaksanakan setiap 5 tahun ya Bu ya. Kalau sudah dibilang negatif, kita bisa lakukan 5 tahun ke depan. Tuh, dilakukannya juga oleh petugas kesehatan. Ada yang pertanyaan Bu untuk tes IFA? Untuk IFA tes? Sebelum kita masuk ke yang sadanis. Amin ya. Oke. Faktor risikonya ya, perempuan yang mendapatkan menstruasi pertama pada usia kurang dari 12 tahun. Kemudian perempuan yang menopause di atas usia 50 tahun. Belum pernah melahirkan, tidak pernah menyusui, melahirkan anak pertama di usia sama dengan kanker rahim tadi ya Bu ya. Faktor pemicu terjadinya kanker itu perokok ya Bu ya. Apalagi wanita yang perokok, baik perokok pasif maupun aktif. Tahu Bu perokok pasif sama aktif? Perokok aktif yang bagaimana? Pasif yang bagaimana? Iya, 100. Ya, aktif itu yang perokok, pasif itu yang terima asapnya. Ya. Kemudian waspada ya. Nah, ini kita perlu waspadai saat waktu buang air kecil atau besar terjadi gangguan atau perubahan kebiasaan. Misalnya sakit atau berdarah gitu Bu ya. Itu perlu kita waspadai. Kemudian alat pencernaan terganggu ya. Susah menelan ya. Itu perlu kita waspadai.
suara serak dan batuk yang tidak sembuh-sembuh. Hati-hati COVID. Ya. Kemudian payudara atau di bagian tubuh lain ada benjolan, ya. Itu cepat-cepat kita datang ke puskesmas atau ke petugas kesehatan. Kemudian andeng-andeng atau tai lalat ya Bu ya. Berubah sifatnya menjadi besar dan gatal. Nah, itu perlu kita waspadai. Kemudian darah atau lendir yang abnormal keluar dari tubuh, ya. Abnormal ya Bu ya, misalnya keluar dari hidung, telinga atau lain, atau jalan lahir bisa jadi, tapi menstruasi tapi lebih dari hari biasanya, seperti itu ya. Adanya korek atau borok yang tidak sembuh-sembuh, itu juga perlu kita waspadai. Tujuan pengendalian kanker di Indonesia: 1. Meningkatkan deteksi dini, penemuan dan tindak lanjut dini kanker ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup penderita kanker. Yang ketiga, menurunkan angka kematian akibat kanker, terutama ibu-ibu ya, wanita yang terserang kanker rahim dan kanker payudara, kebanyakan ibu-ibu. Sekarang ada 3 teknis ya untuk mengetahui adanya kanker payudara. Yang pertama itu sadari. Kalau sadari itu pemeriksaan payudara sendiri ya, kita lakukan sendiri sebulan sekali ya. Itu dengan cara memutar-mutar ya, tangannya di kepala belakang, tangannya dipusat-pusatkan di dada kita, atau bisa kita lakukan di depan cermin ya Bu ya. Kita sendiri aja tutup pintu di kamar gitu Bu ya, depan cermin kita buka, kita angkat pelan-pelan tangan kita seperti ini. Kita lihat tinggi puting susu kita sama tinggi atau tidak. Kalau ada perbedaan, nah itu cepat-cepat kita datang, kita tanyakan kepada petugas kesehatan. Kemudian yang kedua, sadanis. Nah, yang akan kita laksanakan pada hari ini, sadanis adalah pemeriksaan payudara klinis yang akan dilaksanakan oleh petugas kesehatan ya. Oke, kita lanjut. Untuk sadari adalah pemeriksaan payudara yang dilakukan sendiri ya, secara rutin setiap 1 bulan sekali. Jadi kita bisa mengetahui secara dini sebelum kita udah sibuk-sibuk, ini ngapain nih, nggak taunya nggak apa-apa. Jadi kita sadari dulu ya, setelah itu baru sadanis. Untuk tantangannya sendiri, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang deteksi dini masih rendah. Nah itu tadi yang sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu. Nanti tolong ibu sepulang dari sini sampaikan kepada masyarakat bahwa IFA test dan sadanis itu sangat perlu. Apalagi yang belum pernah. Mungkin dibuka ya Bu ya di puskesmas walaupun nggak hari ini. Bisa ya, walaupun nggak hari ini datang aja ke puskesmas, bisa ya Bu, saya mau tes IFA gitu kan, bisa, karena memang petugas kesehatan sudah terlatih ya Bu ya. Kemudian belum semua puskesmas memiliki tenaga kesehatan yang terlatih. Insya Allah kalau di puskesmas kita orangnya sudah terlatih semua. Kemudian sistem rujukan kanker dari FKTV hingga FKRTL yang belum berjalan secara efektif. Kita lanjut ya Bu ya. Cerdik. Kanker dapat dicegah dengan menerapkan perilaku cerdik ya. Cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. E. Nyahkan asap rokok ya. D. Diet dengan gizi seimbang. I. Istirahat yang cukup. K. Kelola stres ya. Mungkin itu ya Bu ya penyampaian dari saya. Melalui kegiatan ini kita harapkan kita dapat menyelamatkan wanita Indonesia. Amin, amin. Baik ibu-ibu, ada pertanyaan nggak? Benjolan kanker itu ciri pertamanya kayak apa? Benjolan selain kalau di payudara ya, selain di puting susu wanita itu terdapat benjolan, itu cepat-cepat kita datang ke petugas kesehatan, ke bidan atau puskesmas. Kita datang, kita tanyakan ini apa Bu, gitu. Ya. Yang lebih tahu nanti pasti petugas kesehatannya. Ada lagi Bu?
stadium awal kanker, apapun itu kankernya, itu biasanya pasiennya tidak mengalami gejala apapun. Makanya banyak sekali kita pasien yang datang ke rumah sakit atau ke tenaga medis itu ada stadium di atas awal, stadium 2, stadium 3, bahkan stadium 4. Kenapa? Dia bilang tadi, seperti tadi, biasanya Bu yang paling awal adalah keputihan, kalau untuk si aservik. Kemudian dia akan naik lagi pada saat kita setiap kali kita berhubungan, kita nyeri, itu belum menimbulkan darah. Terus ibu tidak merasa apa-apa nih, sakit ya, ada kita bukan jorok ya, maaf ya. Mungkin kali tadi mainnya kekencengan, mungkin ya.